Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramla Mahajani dari kelas 2A dengan NIM 131423021. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang terampil dalam peningkatan produktivitas dan penilaian atau audit kinerja. 1. Definisi produktivitas pegawai. Produktivitas didefinisikan Handoko 2001 sebagai suatu ukuran atas penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi yang biasanya dinyatakan sebagai rasio dari keluaran atau output yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan. Produktivitas sangat erat kaitannya di efisien dan efisiensi. 2. Cara pengukur tingkat produktivitas. Produktivitas karyawan mempengaruhi tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan perlu mengukur produktivitas karyawan. Menurut Dharma 2004, untuk dapat mengevaluasi para karyawan secara objektif dan akurat, kita harus mampu mengukur tingkat produktivitas kerja mereka. Produktivitas tenaga kerja adalah suatu konsep yang menggambarkan hubungan antara produk tenaga kerja dan satuan waktu yang dibutuhkan seorang pekerja untuk menghasilkan suatu produk tertentu. 3. Aspek-aspek dan metode yang dapat mendukung produktivitas. Ada beberapa aspek dan metode yang dapat mendukung produktivitas. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, manajemen waktu, delegasi, pengaturan lingkungan kerja, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, peningkatan keterampilan, kolaborasi dan komunikasi efektif, otomatisasi dan teknologi. Setiap aspek dan metode ini dapat saling melengkapi dan dikombinasi untuk mendukung di produktivitas yang optimal. Penting untuk memilih dan menerapkan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan konteks kerja spesifik. 4. Definisi dan penilaian kinerja. Audit kinerja. Penilaian kinerja, juga dikenal sebagai audit kinerja, adalah proses sistematis untuk mengevaluasi kinerja suatu organisasi, departemen, atau individu terhadap tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Audit kinerja bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kinerja serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan efektivitas. 5. Metode-metode penilaian kinerja. Ada beberapa metode yang umum digunakan untuk melakukan penilaian kinerja. Beberapa metode ini dapat diterapkan pada tingkat organisasi, departemen, atau individu. Berikut adalah beberapa metode penilaian kinerja yang umum. Yang pertama, penilaian kinerja berbasis skala. Yang kedua, metode ranking. Yang ketiga, metode penilaian 360 derajat. Keempat, metode penerapan tujuan atau goal setting. Kelima, metode catatan perilaku atau behavioral observation. Yang keenam, metode penilaian berbasis kinerja tugas. Yang keenam, wawancara penilaian. Wawancara penilaian adalah metode yang melibatkan interaksi langsung antar evaluator, biasanya atasan atau seseorang evaluator terlatih, dan individu yang dinilai. Tujuan dari wawancara penilaian adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kinerja, presentasi, dan perkembangan individu, serta memberikan umpan balik konstruktif. 7. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kesalahan penilaian. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kesalahan dalam penilaian kinerja. Penting untuk menyadari faktor-faktor ini agar proses penilaian menjadi lebih objektif dan akurat. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kesalahan penilaian antara lain: bias persona, efek halo, tren derasi sentral, pengaruh kinerja sebelumnya,
ketidakjelasan kriteria penilaian, informasi terbatas, ketidakadilan persepsi terhadap standar kinerja, efek primasi dan efek terkini, gangguan dan tekanan eksternal. Kesimpulan, penilaian kinerja adalah kegiatan manajer atau atasan untuk mengevaluasi perilaku, presentasi kerja karyawan, serta menetapkan kebijakan selanjutnya. Penilaian kinerja termasuk ke dalam sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang kooperatif adalah kunci kesuksesan perusahaan. Dengan dilakukan penilaian kinerja terhadap karyawan akan membuat karyawan akan selalu berusaha berbuat semaksimal mungkin dalam setiap kegiatan yang diberikan oleh perusahaan atau pimpinan, dan manajer juga mudah melakukan kegiatan perusahaan dalam bidang menaikkan jabatan dari karyawan maupun melihat kinerja karyawan yang tidak maksimal. Itulah presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.